Bab 55. Sebuah pencerahan. Ini benar-benar teknik yang aneh. Setelah membaca isi dan anotasi mendetail tentang keterampilan pelatihan tubuh, Carson diam-diam berpikir. Orang normal, karena keterbatasan fisik, kekuatan lengan riban kaki adalah batasnya. Karena ini adalah batasnya, tidak mudah untuk merusak. Karena sekali rusak, itu akan menjadi dunia lain. Seperti monster, darah dan esensi kehidupan mereka berbeda dari manusia, batas fisik mereka lebih tinggi, berkali-kali lebih tinggi dari manusia, benar, kemampuan bertahan lebih kuat dan kemampuan bertarung juga lebih baik. Keterampilan pelatihan tubuh ini. Tahap pertama hingga tahap ketiga adalah fondasi, mengeraskan membran kulit, memperkuat urat dan tulang, menjadikannya kulit perunggu urat baja tulang besi, yang memiliki kemampuan pertahanan dan anti serangan yang lebih kuat serta menahan benturan yang lebih kuat, tetapi kecepatan kekuatan semua aspek tidak meningkat. Misalnya, sama-sama berat 1000 kati, hanya saja diubah kayunya menjadi batu lalu menjadi baja. Hanya dengan berlatih ke tahap keempat, tubuh vitalitas chaos, seseorang baru dapat menembus batas tubuh manusia. Ada total 9 jurus dalam keterampilan pelatihan tubuh, setiap jurus memiliki 9 variasi. Jurus pertama hingga ketiga untuk tahap pertama, jurus keempat hingga keenam untuk tahap kedua dan jurus ketujuh hingga ke-9 untuk tahap ketiga, sedangkan untuk tahap keempat, menurut catatan di atas, perlu memahaminya sendiri. Carson mencoba jurus pertama, 9 variasi, segera biarkan diri merasakan kesulitannya, menyelesaikannya secara paksa, tidak bisa koheren, serasa membran kulit robek, sakitnya tidak tertahankan. Untuk latihan keterampilan pelatihan tubuh, sebaiknya menyesuaikan resep obat agar efektif, jika tidak, meskipun berlatih hingga beberapa tahun, belum tentu bisa mencapai tahap pertama. Setelah akrab dengan jurus pertama, Carson berhenti berlatih dan melihat jilid terakhir kertas kulit binatang. Menurut Master Penakluk Naga, ini adalah peta yang dia gambar setelah dia gagal menembus pegunungan binatang buas, dan di atas adalah rute yang sudah dia lewati. Carson membuka dan melihatnya, memang sangat detail, tetapi suasana hatinya juga berfluktuasi. Apa benar ada dunia yang lebih luas di luar pegunungan binatang buas? Jika begitu, seperti apa bentuknya? Carson tidak bisa menahan perasaan emosional, kemudian menertawakan dirinya sendiri, tetapi dia hanyalah seorang petarung kecil alam energi darah, tidak tahu seberapa jauh jaraknya dengan alam pelatihan kekuatan, apalagi alam marsial sejati. Pikirkan saja Master Penakluk Naga puncak alam marsial sejati saja tidak bisa menerobos, pada akhirnya terluka parah dan mati, apalagi dia. Namun, benih tak terlihat tertanam di hati Carson, dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. 5 jilid kertas kulit binatang, 2 jilid keterampilan pelatihan tubuh dan resep obat, tulisan tangannya jelas berbeda dengan 3 jilid lainnya, memang bukan ditulis oleh Master Penakluk Naga, sepertinya memang seperti yang tertulis catatan bunuh dirinya, konon ditinggalkan oleh pemilik ruangan batu ini. Meletakkan peta kulit binatang, Carson mengalihkan pandangannya ke rak buku di depan dan melangkah maju. Buku mencatat semua jenis pengetahuan. Membaca dapat mengumpulkan kebijaksanaan dan memperkaya diri sendiri. Semakin banyak buku yang dibaca, semakin jelas pemahamannya. 132 buku. Setiap buku memiliki nama, sepertinya bukan teknik atau seni bela diri, tetapi seperti ilustrasi monster, kompendium tanaman obat, gulungan gambar gunung sungai, dan sebagainya. Carson melihat semua nama dari 132 buku, kemudian dia mengeluarkan sebuah buku berjudul Kerajaan 1000 Tahun dan membolak-baliknya. Kerajaan 1000 Tahun, buku ini berisi era dinasti sebelum era seniman bela diri. Pada saat itu, daratan timur total ada 3 kerajaan, Piton Putih, Air Hitam, dan Langit Biru. Daratan timur dibagi menjadi 3 kerajaan dan di dalam kerajaannya ada keluarga kerajaan dan bangsawan, tingkatan semacam itu. Melihat hal itu, Carson tahu kenapa Yilano mengeluh bahwa mereka bisa lahir di era seniman bela diri, jika lahir di era dinasti,
mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berlatih seni bela diri, karena hanya keluarga kerajaan dan bangsawan yang bisa menguasai teknik dan seni bela diri dan orang biasa hanya bisa berlatih seni bela diri pembangun fondasi. Jika ingin menjadi petarung, maka harus bergabung dengan pasukan prajurit kerajaan atau menjual diri ke klan bangsawan klan raja. Memegang kerajaan 1000 tahun, mengikuti kata-kata di dalamnya, Carson sepertinya berada di era 3 kerajaan besar. Mungkin, aku bisa tinggal di sini dan membaca semua buku sebelum pergi. Carson berpikir dalam hati, kalau tidak, dia tidak bisa membawa semua buku ini. Ini sangat tidak realistis, paling banyak hanya 5 jilid kulit binatang itu saja. Membaca itu penting, tetapi pelatihan bahkan lebih penting. Ruangan batu tidak terlalu kecil, entah itu berlatih keterampilan surgawi mutlak pedang sejati atau berlatih teknik pedang juga bisa, tapi dia butuh makan, terus-menerus mengandalkan pil tenaga esensi juga tidak boleh, apalagi pil tenaga esensi hanya tersisa 10 butir. Keluar dari ruangan batu, kembali ke tempat saat masuk kemari. Seperti yang tercatat dalam catatan bunuh diri Master Penakluk Naga, setelah meraba-raba, benar saja ada tonjolan, lalu menekannya dengan keras, pintu dinding gunung terbuka lagi. Carson melirik keluar, 12 serigala biru berpunggung besi tidak terlihat, mungkin sudah pergi. Dalam sekejap mata, dia berjalan keluar melewati pintu di dinding gunung dan pintu itu menutup secara otomatis tanpa meninggalkan jejak. Dia melepas potongan besi hitam itu dan meletakkannya di tangan. Carson berjalan berkeliling untuk mencari makanan. Buah-buahan liar, genangan air, monster menjadi sumber makanan bagi Carson. Setiap hari berlatih dan baca buku, waktu berjalan sangat lambat. Prioritas pelatihan didasarkan pada keterampilan surgawi mutlak pedang sejati dan teknik pedang. Kadang-kadang akan belajar tentang tangan penakluk naga kecil, yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Ujung pedang misterius juga dapat secara signifikan membantu pelatihan tangan penakluk naga kecil, tetapi Carson dapat merasakan bahwa dibandingkan dengan teknik pedang, lebih baik pelan-pelan. Butuh 1 hari berlatih 50 kali, tangan penakluk naga kecil tingkat awal. Di dalam ruangan batu, api menyala, Carson sedang duduk di kurai batu, membolak-balik sebuah buku baru berjudul 10 Tahun Kegelapan. Adapun mayat Master Penakluk Naga, Carson telah membawa keluar untuk dimakamkan, aman di dalam tanah. 10 tahun kegelapan mencatat 10 tahun saat 3 kerajaan akan musnah di bawah serangan monster yang tak terhitung jumlahnya. Setengah manusia, setengah monster. Carson memfokuskan pandangannya pada kata ini, manusia ular yang lengannya dia potong hari itu terlintas di benaknya. Serangan monster dan runtuhnya kerajaan berhubungan langsung dengan setengah monster setengah manusia. Setelah membaca buku ini, Carson berpikir, informasi terlalu sedikit dan tidak cukup jelas. Setelah berpikir sejenak tanpa hasil, Carson bangkit dan berjalan keluar dengan pedang di tangan. Sudah waktunya untuk melatih pedang. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk membaca 5 buku dalam sehari. Ini merupakan batas maksimal Carson setiap hari. Selain tembok gunung, ada tebing di sisi lain. Carson datang ke sini untuk berlatih pedang setiap hari, menyambut matahari pagi dan mengantar matahari terbenam, hari demi hari. Latihan pertama teknik tinju harimau sebagai pemanasan, kemudian latihan tangan penakluk naga kecil 10 kali, selanjutnya teknik pedang bayangan, teknik pedang willow, teknik pedang elang, teknik pedang guntur kilat, 8 jurus pedang sejati dan terakhir teknik pedang belah sinar, pagi hari berlalu. Sore hari baca 1 buku dulu, lalu latihan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati, membiasakan diri terhadap gerakan-gerakan keterampilan pelatihan tubuh. Setelah makan malam, latihan teknik pedang, baca buku lagi dan sebelum tidur, latihan teknik pedang beberapa kali lagi. Tidak tahu hari di pegunungan, dalam sekejap mata, 15 hari telah berlalu. Cuaca di Gunung Fulong berubah-ubah. Mungkin detik sebelumnya cerah dan matahari bersinar terang, tapi detik berikutnya ada awan gelap dan angin kencang, kemudian akan ada badai petir dan hujan lebat. Beberapa kali melihat petir dan mendengarkan guntur,
teknik pedang guntur kilat juga menemukan peluang untuk mencapai tingkat unik. Kekuatannya jelas lebih baik daripada 3 teknik pedang lainnya. Pada malam hari, di luar ruangan batu di dinding gunung, ada badai dahsyat, kilat dan guntur, tetapi di dalam ruangan damai dan tenang, dengan cahaya api berkedip lembut, Carson sedang membaca buku. Hari demi hari, buku yang belum dibaca semakin sedikit dan wawasan Carson semakin luas, seperti sejarah, geografi, perjalanan, monster, tanaman obat, wawasan seni bela diri, deal. Pelatihan tetap alam energi darah tingkat kelima, biarpun ada pil darah monster, pil darah merah, biarpun ada. Keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap kedua yang meningkatkan kecepatan pelatihan, tetapi jarak antara tingkat kelima ke tingkat keenam masih besar. Tidak tahu apakah aku bisa meningkatkan tingkat pelatihanku ke alam energi darah tingkat keenam sebelum pertarungan pahlawan Feng Wu tahun ini. Setelah membaca buku, Carson diam-diam berpikir. Tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri sebelumnya adalah meningkatkan basis pelatihan alam energi darah tingkat ke-9 sebelum usia 18 tahun dan berpartisipasi dalam pertempuran pahlawan di kota Feng Wu, meraih 100 besar dan diterima di Akademi 7 Kecemerlangan. Namun saat dia berlatih, dia secara tak terduga memurnikan energi darahnya sebanyak 7 kali. Potensinya semakin digali lebih dalam, dia juga memperoleh keterampilan surgawi mutlak pedang sejati, teknik tingkat manusia kualitas super, kecepatan latihan semakin cepat, ditambah dengan beberapa faktor lain, ada beberapa prestasi sekarang. Hari ini, usianya kurang dari 17 tahun. Menarik kembali pikirannya, Carson meletakkan kembali buku-buku itu di rak, berjalan ke ruang kosong di ruangan batu, berlatih teknik menarik pedang. Setelah berlatih teknik pedang diletakkan, dia melakukan gerakan tangan penakluk naga kecil, dengan satu telapak tangan, terdengar raungan naga bergema tanpa henti di ruangan batu. Berlatih sedikit setiap hari, dan sekarang, tangan penakluk naga kecil juga sudah mencapai alam tingkat rendah. Setelah berlatih tangan penakluk naga kecil 10 kali, kemudian berlatih 3 jurus pertama keterampilan pelatihan tubuh, Carson merasa setiap jurus membuat selaput kulitnya terasa akan robek, sangat menyakitkan, tetapi dia tetap menahannya. Tanpa salep pendingin membran api es, setelah berlatih belasan hari, Carson juga merasakan selaput kulitnya tampak lebih kenyal. Meniup api, tidur di tanah, ruangan batu sang hangat. Bangun tepat waktu di hari kedua, membuka pintu, hujan sudah berhenti, tetapi langit masih gelap. Carson berkumur dan membilas wajahnya dengan air bersih, angin pegunungan bertiup, sangat menyegarkan. Berjalan ke tepi tebing dan melihat ke depan. Awan gelap memadat menjadi potongan besar, seolah mengeras dan seolah masih tidur, langit masih gelap. Melakukan pemanasan dengan teknik tinju harimau dan berlatih tarik pedang. Beberapa teknik pedang dipraktikkan masing-masing 10 kali, kemudian berlatih teknik pedang belah sinar. Sebilah pedang menebas, 8 berkas cahaya pedang menyala sesaat, 4 diantaranya berubah menjadi bayangan ilusi dan bergabung dengan keempat cahaya lainnya, membuat keempat cahaya pedang itu semakin cemerlang, dan dalam sekejap, 2 cahaya pedang lagi tampak bersinar secara ekstrim, berubah menjadi bayangan ilusi, kemudian bergabung dengan 2 cahaya pedang lainnya, menyebabkan kekuatan 2 cahaya pedang terakhir meningkat lagi. Puf-puf, lumut di dinding gunung terbelah, meninggalkan 2 bekas pedang lurus sepanjang lebih dari 2 meter belah sinar tanpa bayangan tingkat rendah. Praktek sekali, kekuatan alam energi darah tingkat kelima langsung terkuras kurang lebih 30% dan kekuatannya benar-benar tirani. 1 pedang bisa memotong serigala biru berpunggung besar menjadi 2 bagian. Awan gelap membentuk lautan, seolah-olah sudah cukup tidur, bangun dan melonjak. Saat lautan awan gelap bergejolak, langit yang tertidur seolah terbangun, ada cahaya redup, dari hening hingga bergerak, ditutupi oleh cahaya matahari, melewati celah, seperti cahaya pedang, jatuh di lautan awan, tumbuh-tumbuhan, tebing dan wajah Carson. Saat sinar matahari menyinari kedua matanya, cahaya itu tampak menyinari pikirannya melalui pupil mata, menghilangkan jejak kabut dan memecahkan kemacetan.
Angin gunung sepertinya memadat. Dalam sekejap, Carson sepertinya mengerti sesuatu, setelah pengejaran mati-matian dan tidak mendapatkannya, tetapi tiba-tiba mengerti, tiba-tiba tercerahkan, tidak bisa menahan diri mulai mengayunkan pedang, menyambut berkas cahaya di lapisan awan yang tebal, yang tampak seperti cahaya pedang itu. Bersambung. Bab 56 Pedang Cahaya Langit Bayangan Awan. Langit cerah, lautan awan penuh bayangan. Cahaya menyinari bayangan menciptakan cahaya bayangan bergantian ilusi dan menghilang. Lautan awan bergolak, matahari di langit bersinar, menembus celah di antara awan, seperti cahaya ilahi dari luar langit, abadi dan kekal. Lautan awan seperti kabut di benak Carson dan cahaya langit itu seperti pedang tajam yang menembus kabut, dan wawasan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Cahaya bayangan keduanya saling bergantungan. Cahaya langit bayangan awan. Latihan dan pemahaman yang berulang lagi, pertarungan hidup dan mati yang berulang kali, akumulasi berkali-kali dan akhirnya terakumulasi banyak, mematahkan rintangan terakhir. Matahari yang terik melompat dari lautan awan gelap, cahayanya bersinar. Carson mengayunkan pedangnya, seperti duri seperti tebasan, sangat santai, kekuatan tubuh dan energi darah melonjak dalam sekejap, meledak seiring dengan gejolaknya dan semuanya masuk ke dalam pedang itu. Melakukan yang terbaik dalam hidup. Pedang besi berharga memancarkan cahaya yang sangat kuat, seperti matahari terik yang merobek awan, sangat menyilaukan dan tidak mungkin bisa melihatnya secara langsung. Cahaya itu berkedip sesaat, kemudian berubah menjadi bayangan ekstrim, seperti melarikan diri ke udara, lintasannya sulit dibedakan dan kemudian tampak ada cahaya yang mengambang di langit dan bayangan lautan awan yang menyebar secara bergantian tumpang tindih dan menghilang. Saat cahaya dan bayangan awan di langit telah tersebar, ada bekas pedang lurus di dinding gunung di depan, yang panjangnya 3 meter lebih, sedalam 2 jari. Besar sekali kekuatannya. Carson tercengang, menatap tanda pedang sepanjang 3 meter, dia menarik napas dalam-dalam. Kekuatan pedang ini jauh lebih baik daripada belah sinar tanpa bayangan tingkat rendah, bahkan mungkin, kekuatan belah sinar tanpa bayangan tingkat tinggi juga tidak bisa menandinginya. Di dalam hati seperti ada yang memberitahunya dengan sangat yakin bahwa jika dia terus menyempurnakan pedang ini, kekuatannya akan sebanding dengan tingkatan teknik pedang jurus belah sinar bayangan menyapu. Apa ini yang disebut alam rahasia sejati? Selain itu, Carson tidak dapat menemukan penjelasan lain, karena dia tahu betul bahwa pedang yang baru saja diayunkannya lahir dari teknik pedang bayangan. Saat tingkat unik mencapai ekstrim, saat akumulasi dan pengendapan latihan dan pencerahan semakin jelas, saat langit cerah mengambang dan awan serta laut tersebar secara kebetulan, semua curah hujan meledak dalam sekejap, seolah-olah pedang ilahi menembus langit dan menghancurkan kabut, menjadi transparan, pencerahan. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti apa maksud perkataan Zeno hari itu tentang alam rahasia sejati. Alam rahasia sejati memang bisa dikatakan sebagai alam di atas tingkat unik, tapi boleh tidak dihitung. Jika teknik pedang bayangan diibaratkan sebagai sebilah pedang, dari tingkat awal hingga tingkat tinggi, pasti mencoba bersentuhan dengan pedang itu. Alai sempurna, seperti meminjam pedang itu dari tangan orang lain untuk sementara waktu. Alam tingkat unik adalah menjadikan pedang itu milikmu sendiri. Carson berpikir dengan jernih. Kalau begitu, alam rahasia sejati adalah melebur pedang itu, menambahkan bahan berharga lainnya dan menempahnya kembali, menjadikannya milik kamu secara fundamental, yang sejati dan seutuhnya. Tidak, itu tidak cukup menyeluruh. Selain itu, alam rahasia sejati tidak hanya mewakili tingkatan alam yang luar biasa, tetapi juga sebuah gerakan baru, semacam teknik rahasia. Pedang ini lahir dari teknik pedang bayangan. Pedang ini dibuat dengan memahami cahaya yang melayang di langit dan bayangan yang menyebar di lautan awan. Pedang ini adalah interpretasi cahaya dan bayangan yang saling terkait. Jadi, pedang ini disebut pedang cahaya langit bayangan awan. Pedang cahaya langit bayangan awan rahasia sejati. Carson tersenyum tulus, ada rasa kepuasan yang tak terlukiskan di hatinya. Teknik tinju harimau, teknik pedang bayangan,
teknik pedang willow, teknik pedang elang, teknik pedang guntur kilat, 8 jurus pedang sejati, tangan penakluk naga kecil, teknik pedang belah sinar. Jumlah seni bela diri yang telah aku latih harusnya jauh lebih banyak daripada rekan-rekanku. Tapi hanya pedang cahaya langit bayangan awan milik sendiri, seni bela diri milik sendiri, teknik pedang sendiri. Dipenuhi dengan rasa pencapaian yang kuat, Carson menarik napas dalam-dalam, tidak bisa menahan tawa. Aku hanya seorang pemuda di bawah usia 17 tahun, tidak perlu berpura-pura menjadi tua dan dewasa. Seni bela diri pembangun fondasi memahami teknik pedang alam rahasia sejati sama kuatnya dengan seni bela diri tingkat manusia kualitas bawah, memang sangat menakutkan, tapi kekuatan yang terkuras juga sangat besar. Pedang barusan langsung menghabiskan 70% kekuatan fisik dan energi darah Carson, sehingga mustahil untuk menampilkan pedang kedua. Kekuatan tirani disertai dengan penggunaan tenaga yang besar, tidak dapat diterima, hanya dapat dikatakan bahwa teknik pedang rahasia sejati ini tidak dapat digunakan sebagai metode pertempuran biasa, tetapi merupakan jurus pembunuhan terkuat. Penggunaan seni bela diri pembangun fondasi menghabiskan kekuatan tubuh, penggunaan seni bela diri berkualitas menghabiskan kekuatan energi darah, penggunaan seni bela diri alam rahasia sejati menghabiskan kekuatan tubuh dan energi darah. Ini benar-benar aneh. Setelah menjalankan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati untuk memulihkan kekuatan energi darah, lalu menunggu kekuatan fisik pulih, Carson menggenggam gagang pedang dengan tangan kanannya, memegang pedang panjang menghunus ke depan, matanya menatap dinding gunung berkonsentrasi untuk mengumpulkan momentum, menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, kedua matanya sangat tajam. Pernapasan menjadi panjang, kemudian menjadi samar. Angin gunung bertiup, gemerisik, saat bertiup ke sisi Carson, tampaknya dipengaruhi oleh aura yang tidak dapat dijelaskan, menjadi lembut, dengan lembut menyapu tubuhnya, menyisir rambutnya. Chill. Dengan teriakan rendah, seperti datang dari langit jauh dengan getaran lengan kanannya, pedang panjang itu berubah menjadi cahaya yang kuat dan tak tertandingi. Seketika diayunkan, cahaya menghilang, menjadi bayangan, kemudian berubah lagi menjadi cahaya bayangan silih berganti lalu menghilang, tidak bisa dilihat secara langsung. Bayangan cahaya menghilang, pedang panjang masuk ke dalam sarung, seolah-olah tidak pernah ditarik keluar, tetapi ada bekas pedang lurus di dinding gunung di depan. Panjangnya 3 meter lebih, kedalaman 2 jari. Kekuatan tubuh dan energi darah terkuras 80% lagi, jadi harus dipulihkan lagi. Setelah pulih, Carson menggunakannya untuk ketiga kalinya, pulih kembali, dan melakukannya lagi dan lagi. Pada suatu pagi, dia mengayunkan pedangnya belasan kali, belasan tanda pedang lurus dengan panjang lebih dari 3 meter dan sedalam 2 jari berselang-seling di dinding gunung. Tanpa sadar, pemahaman tentang pedang cahaya langit bayangan awan sedikit lebih dalam dan lebih sempurna. Pada hari ke-21 saat datang ke ruangan batu dinding gunung, buku yang belum dibaca di rak buku sisa sedikit. Carson meluangkan waktu setiap hari untuk berlatih pedang cahaya langit bayangan awan. Semakin dia berlatih, semakin dalam pemahamannya, secara bertahap mampu mengendalikan kekuatan. Pedang diayunkan, cahaya dan bayangan terjalin dan menghilang, meninggalkan bekas pedang lurus 3 meter dan sedalam 1,5 jari di dinding gunung. Kekuatan pedang ini masih di atas belah sinar tanpa bayangan tingkat rendah, tapi tidak tahu apakah bisa menandingi belah sinar tanpa bayangan tingkat tinggi, menguras sekitar 40% kekuatan tubuh dan energi darah. Carson tidak tahu apakah seni bela diri alam rahasia sejati memiliki tingkatan tinggi rendah atau apakah ada perbedaan kuat dan lerna. Dia hanya bisa memastikan bahwa kekuatan ini terdiri dari 2 aspek. Salah satunya adalah pemahaman tentang esensi pedang cahaya langit bayangan putih, yaitu pemahaman terhadap cahaya dan bayangan, selanjutnya menyempurnakan teknik pedang. Yang kedua adalah jumlah pengurasan tenaga tubuh. Semakin banyak tenaga yang terkuras, semakin kuat kekuatan pedang cahaya langit bayangan awan dan sebaliknya. Dengan begitu, seni bela diri alam rahasia sejati tidak memiliki yang namanya batas atas,
itu adalah seni bela diri yang dapat ditingkatkan tanpa batas. Seni bela diri pembangun fondasi dan seni bela diri berkualitas, sama-sama ada batasnya. Begitu mencapai batasannya, meskipun basis pelatihannya tinggi, akan mengalami keterikatan. Setelah menyadari hal ini, Carson lebih memperhatikan pedang cahaya langit bayangan awan dan juga mencoba memahami beberapa teknik pedang lainnya untuk melihat apakah bisa sebaik teknik pedang bayangan dan memahami alam rahasia sejati, tapi sayangnya tidak ada petunjuk. Pemahaman terkait erat dengan akumulasi harian dan peluang dadakan, keduanya sangat diperlukan. Carson tidak memaksakan diri. Fokus, mengerahkan semua kekuatannya, kemudian meledakkannya. Carson mengayunkan pedangnya ke dinding gunung. Pedang ini adalah pedang cahaya langit bayangan awan. Pedang ini meresap 100% kekuatan fisik dan energi darah. Pedang ini adalah serangan terkuat yang ingin dicoba oleh Carson, ingin mengetahui seberapa kuat pedang itu. Cahaya dan bayangan saling terkait, langsung menutupi 5 meter di depannya. Setelah menghilang, Carson pucat dan kehabisan napas, berdiri dengan susah payah seolah-olah sudah mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Meskipun dia kelelahan, matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Di dinding gunung di depannya, tanda pedang lurus dengan panjang lebih dari 4 meter dan kedalaman 2,5 jari, ini sangat mengejutkan. Dengan kekuatan seperti itu, tidak tahu apakah bisa melukai monster kualitas bawah kategori 2. Carson diam-diam berpikir. Monster kualitas bawah kategori 2 lebih kuat dari petarung alam energi darah tingkat ke-7. Dan jarak selisih petarung alam energi darah tingkat ke-6 dengan petarung alam energi darah tingkat ke-7 adalah 60% jika ingin membandingkan alam energi darah tingkat ke-6 dengan alam energi darah tingkat ke-5. Jarak perbedaannya bahkan lebih besar. Fisik monster lebih kuat, kekuatan pertahanan lebih kuat, kekuatan vitalitas lebih kuat, secara alami lebih sulit untuk dibunuh. Tanpa mencoba, Carson juga tidak bisa menilai, jika berhasil, dirinya akan kelelahan. Jika dia bertemu dengan monster lain, dia hanya cari mati. Jika gagal, dia juga akan mati. Dia tidak sebodoh itu pergi cari mati. Setelah memulihkan kekuatan fisik dan energi darah, dia berlatih teknik pedang lainnya. Hari ke-221, hari ke-231, hari ke-241. Waktu berlalu, buku yang belum dibaca tersisa sedikit. Pada hari ke-26, hanya tersisa 2 buku terakhir. Carson tidak berniat untuk menghancurkan rencananya yang dibuat secara khusus, besok baru dibaca. Di depan tebing, Carson melatih pedangnya. Belah sinar tanpa bayangan. 8 berkas cahaya pedang berubah menjadi 4 berkas, kemudian menjadi 2 dan akhirnya menjadi 1, sangat kuat, langsung menebas di dinding gunung. Meninggalkan bekas pedang lurus sepanjang 3 meter dan setebal 1,5 jari, menguras 60% kekuatan energi darah. Pedang ini, belah sinar tanpa bayangan tingkat tinggi, sama kuatnya dengan pedang cahaya langit bayangan awan, yang mengkonsumsi 40% kekuatan tubuh dan energi darah. Menarik pedang masuk ke dalam sarung, berlatih tangan penakluk naga kecil. Satu demi satu pukulan telapak tangan, setiap pukulan telapak tangan sangat mendominasi dan sangat ganas, membombardir dinding gunung, menghancurkan lumut, meninggalkan serangkaian jejak telapak tangan yang dangkal. Berulang kali, segera, pukulan telapak tangan terakhir, punggung bergetar seperti naga, kekuatan meledak dan ditransmisikan, membombardir dinding gunung, dengan keras, jejak telapak tangan bahkan lebih cekung. Tangan penakluk naga kecil tingkat tinggi. Hari ke-27. Setelah menyelesaikan 2 buku terakhir, Carson dengan pelan mengembalikannya ke tempat asal. Berdiri di depan rak buku, tatapannya perlahan menyapu mulai dari 132 buku, semuanya dihafalkan dalam benaknya, sangat mendalam. Sudah waktunya untuk pergi, dia berkata pada diri sendiri, berjalan ke meja batu dan melihat 5 jilid kertas kulit binatang. Awalnya, Carson memutuskan akan membawanya saat pergi, tapi sekarang dia berubah pikiran, untuk sementara waktu lebih aman letakkan di sini daripada bawa pergi. Lagi pula,
dia hanya seorang petarung alam energi darah junior, membawa barang bawaan lalu keluar dari ruangan batu. Di luar ruangan batu, Carson melepas lembaran besi hitam, menatap dinding gunung secara keseluruhan, dengan sedikit keengganan di matanya. Semakin lama tinggal di sini, rasanya semakin tidak ingin pergi. Di sini, sangat bagus. Membaca buku, berlatih pedang dan melihat pemandangan setiap hari, hidup sangat nyaman dan tanpa beban, pikiran juga sangat murni. Tapi sekarang masih banyak hal yang harus aku lakukan, aku masih harus bersemangat, masih harus melawan dunia. Senior Master Penakluk Naga, aku akan memenuhi amanatmu, pamit dulu. Bersambung.